Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli dinin wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Bapak Ibu pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati Presiden dan beserta jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Bina Insani, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi dari Pondok Pesantren Bina Insani. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyaksikan kultum virtual kita pada hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula saya hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sebelumnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kepada kultum kita pada hari ini yang berjudul Menemukan Kebijaksanaan dalam Risalah Hayy Ibnu Yaqzan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriliza, angkatan 2019 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Jadi, siapakah si Hayy Ibnu Yaqzan tadi? Dan bagaimana kehidupannya sehingga saya bisa mengatakan bahwa kisahnya merupakan sebuah kebijaksanaan. Jadi, sebuah risalah berjudul Hayy Ibnu Yaqzan itu sendiri diperankan oleh Hayy Ibnu Yaqzan, yang dimana cerita itu dikarang oleh Ibnu Tufail, seorang filosof muslim. Jadi pada suatu hari dijelaskan bahwa Hayy ini dia dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu rusa. Jadi dia tidak mengenal lingkungan manusia, bahkan dia tidak menyadari bahwa dia manusia pada saat itu. Dia tumbuh bersama kawanan rusa yang lain, hidup selayaknya bagaimana seekor rusa itu. Namun sebuah hal yang terjadi, tiba-tiba sang ibu rusa itu meninggal, dan itu menjadi sebuah hantaman bagi kehidupan Hayy sendiri. Ia menyadari saat di hadapan mayat ibu rusa tadi bahwa yang ada di hadapannya itu bukan ibunya yang seperti dia kenal sebelumnya. Dia menyadari bahwa antara roh dan jasad ibunya itu sudah berbeda, sudah tidak dianggap kehidupan lagi yang ada di hadapan mayat ibu rusanya. Dan sebelum kejadian itu dia menyadari perbedaan-perbedaannya dengan makhluk sekitarnya, yaitu rusa-rusa kawanan rusa tadi. Dia menyadari bahwa tanduk dia tidak bisa tumbuh, dia tidak bisa menghangatkan diri selayaknya rusa lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia memikirkan tentang Tuhan. Dia mulai melihat langit, benda-benda langit sebagai Tuhan. Dia mempertanyakan itu. Sampai kemudian dia bertemu dengan seorang sufi, manusia pertama yang dia temukan. Si sufi ini tergerak hatinya untuk mengajarkan si Hayy tadi, Hayy Ibnu Yaqzan, untuk berbicara selayaknya manusia dan berperilaku juga selayaknya manusia. Namun yang ditemukan adalah bukan cuma sekedar Hayy berguru dengan seorang sufi tadi, namun sufi tersebut juga berguru kepada Hayy, karena kebijaksanaan yang dimiliki seorang sufi sudah dipahami terlebih dahulu oleh si Hayy Ibnu Yaqzan tadi. Jadi maksud cerita yang saya sebutkan tadi pada intinya adalah bahwa akal kita sebagai manusia itu dapat menjangkau segala hal yang mendasar seperti itu, sebuah kebijaksanaan seperti itu. Bahkan walaupun tidak terlibat dengan kehidupan sosial yang kita jalani, si Hayy tadi dia dapat memahaminya dengan memikirkannya dan mencari-cari jawaban yang dia pertanyakan. Jadi akal kita dipengaruhi atau tidak dapat memikirkan eksistensi tentang kehidupan. Kebijaksanaan itu bisa kita pahami. Kalau dilihat dari kondisi saat ini, kita selalu takut terhadap pertanyaan-pertanyaan serius mengenai kehidupan. Soal kenapa hidup begini, kenapa hidup begitu, dan lain sebagainya. Dan merasa pikiran kita tidak mampu untuk memahaminya. Padahal kita sangat-sangat mampu memahami itu semua. Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, memiliki akal dan nafsu, dan itu bukan cuma sekedar utopia belaka. Itu benar-benar
sebuah kesempurnaan bagi kita bahwa kita mampu menyerap kebijaksanaan, menyerap hikmah, melihat fenomena kehidupan oleh akal kita sebagai manusia yang berpikir, makhluk yang berpikir. Dan kita sangat-sangat mampu untuk memahami semua itu. Dalam kehidupan sendiri sering ditemukan bahwa kita merasa ini bukan wilayahku, aku tidak memikirkannya. Ini masalah orang lain, saya tidak perlu memikirkannya. Sebenarnya tidak, kita benar-benar bisa memahami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang membuat kita tidak memahami adalah cara kita membatasi diri kita. Dan semua itu selayaknya kita memahami Al-Quran. Ada sebuah dalil firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 118 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayatun kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashayahat qulubuhum qad bayyana ayati liqaumin yuqinun, yang artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum kita telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Begitulah firman yang telah Allah firmankan. Nah, dalam ayat ini saja manusia pada masa itu masih mempertanyakan tanda-tanda kekuasaan Allah, masih mempertanyakan. Padahal sebelumnya pertanyaan yang sama juga dipertanyakan, dan itu terus saja beruntun, terus saja datang. Padahal hal-hal yang tidak kita ketahui masih bisa kita pahami dengan seksama, dengan penuh kebijaksanaan, dan kita mempunyai keistimewaan itu, kita dikaruniai kebisaan akan itu, menyerap hikmah, menyerap kebijaksanaan. Kita mampu, akal kita mampu dengan media yang berbeda, dan itu pada substansinya masih sama seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kuliah online.